Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 313. Hari ini, hanya ada 7 orang yang tersisa di tempat alkimia, dan Cheng Xuanfei dan Luo Xi, murid darah kuil Haus Darah, Qinu Sheng Nu Suyan, Ye Chen, Xing Yue Sein, dan Blood Spirit Sein. Ketika waktunya hampir 4 jam, dengan pengecualian Xuan Nu dan Xie Tong, wajah semua orang tidak begitu baik, semuanya pucat, dan Su Xi tidak tahan menanggung terlalu banyak alkimia. Tidak bisa menahannya, Xiao Luoxi menggosok kepala kecilnya yang berdengung, dan secara sadar menarik api yang sebenarnya. Bagaimana saya bisa menyerah? Menyaksikan venue, mau tak mau harus menyesal. Dia tahu bahwa dia masih akan gagal jika dia terus berlatih, jadi dia berakhir di muka. Seorang alkemis tua mengerang, lakukan yang terbaik, sebagai seorang master, dan Chen tersenyum ringan pada permintaan maaf Luoxi. Luoxi menggaruk kepalanya dan berjalan menuruni gimbal dengan sangat baik. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat Xuan Nu dan Ye Chen. Sangat terkejut bahwa Ye Chen dapat bertahan sampai sekarang. Setelahnya, Sein Xingyue juga menerima tembakan sungguhan. Seperti Luoxi, dia mengerti situasinya saat ini dan kelebihan kekuatan jiwanya membuatnya hampir mustahil baginya untuk menyelesaikan alkimia. Gadis Xingyue baru saja menerima api sungguhan, dan santo roh darah itu tidak bisa menahannya. Pusing pikirannya menyebabkan dia kehilangan kendali atas api sungguhan, dan tungku alkimia meledak. Untungnya, dia sudah siap sebelumnya dan tidak melukai dirinya sendiri, tetapi ketika dia berdiri, wajahnya sangat memalukan, dan dia sedikit lebih buruk. Ini hal yang sial, jika jiwaku ada di tanah, aku tidak akan gagal. Sekarang, di tempat alkimia, 14 orang telah pensiun menjadi 10 orang, hanya menyisakan 4 orang. Perawan Kixi Festival dan Hao Xianzhen dapat mendukung malam itu. Suara yang menakjubkan dari menyaksikan venue telah berurutan. Tidak mudah bagi jiwa Xuanji Pinnacle untuk bertahan hidup sampai hari ini. Sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Dibandingkan dengan mereka, Xuan Nu dan Xue Tong tampaknya tidak memiliki tekanan sama sekali. Mereka hanya tidak tahu jenis ramuan apa yang mereka buat. Seorang alkemis yang lebih tua memandang Xuan Nu dan Xue Tong dari jarak jauh. Bocah itu benar-benar jahat. Di kursi, lelaki tua dari Zuge telah mendengus lebih dari sekali. Itu bisa bertahan hingga sekarang tanpa gagal sekalipun, bocah ini benar-benar di luar imajinasiku. Sebagai seorang guru pencerahan pada tungku alkimia Ye Chen, mata Su Fu penuh keajaiban. Aku akan mengatakannya, dia mungkin bisa membuat mukjizat. Sangguan Yuer tersenyum, memperhatikan Ye Chen tidak gagal, dia lupa bahwa master alkemisnya sudah meninggalkan lapangan. Aku percaya juga, Bi Yu tersenyum. Tidak, Ye Chen mengerutkan keningnya. Meskipun wajahnya pucat, dia jauh dari titik kritis kelebihan beban, dan apa yang dia katakan tidak, dia berbicara tentang Shou Yuandannya yang halus. Levelnya tidak cukup, dibandingkan dengan mereka berdua, bahkan jika aku memperbaiki eliksir 4 garis, levelnya tidak setinggi mereka. Ye Chen melirik Xuan Nu dan Xue Tong. Saat Ye Chen mengerang, orang bijak Tanah Bata, Sun Woyan, yang berada di sisi yang berlawanan, berdengung. Alkimia itu baru saja melebur menjadi embrio, dan berubah menjadi abu. Hai, Sun Woyan menghela nafas dan menghela nafas sejenak, dengungan pikirannya membuat pikirannya sangat pusing, dan kesemutan dari kedalaman jiwanya membuat sudut mulutnya dipenuhi dengan darah. Hao Xianzhen Knight, kamu benar-benar tidak mudah. Sebelum meninggalkan panggung, Sun Woyan tidak lupa untuk melihat lawan dari Ye Chen. Melihat kepergian Sun Woyan yang gagal, Ye Chen menghela napas dalam-dalam, yang terburuk juga adalah tempat ketiga, saya harus bertarung. Berpikir tentang hal ini di dalam hatinya, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan banyak rumput roh alkimia, yang merupakan bahan alkimia dari alkimia menyelamatkan jiwa berbutir 4. Ia ingin menggunakannya dengan satu hati, sementara memurnikan Si Wen Shou Yuan dan, sementara memurnikan Si Wei seumur hidup dan. Dia ingin menang dalam jumlah besar. Dia mengalahkan Xuan Eve dan Xue Pu di satu tangan, meskipun dia tidak tahu keunggulan kuantitas. Mungkinkah itu standar kemenangan, tetapi ia masih harus mencoba. Namun, ini bukan lelucon. Anda tahu, dia hampir tidak bisa memperbaiki eliksir 4 garis, tetapi jika 2 gangguan digunakan untuk membuat 2 eliksir 4 garis pada saat yang sama, beban pada jiwa akan berlipat ganda. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa tahan hingga saat itu. Namun, dia juga berpikir dengan sangat jelas bahwa dia akan dapat mengambil tempat ketiga bahkan jika dia yang paling dirugikan. Mengapa tidak berjuang untuk itu? Alasan mengapa dia bekerja begitu keras adalah untuk dapat menghabiskan 1 atau 2 hari lagi di Dandan Collection of Dancheng. Anda harus tahu bahwa itu adalah upaya menyelamatkan jiwa Danzu dan Danwang, yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Segera,
wajahnya memucat, dan kesemutan dalam jiwanya membuatnya tidak tahan. Di sini, gadis gelapnya, lebih dari 20 kaki jauhnya, menyipitkan matanya dan menatapnya lebih dari sekali. Ekspresinya penuh kejutan. Betapa anehnya dia, bahkan sekarang, itu benar-benar memandang rendah dirinya. Sambil menarik matanya dari sisi Ye Chen, dia melihat pupil darah 20 kaki di sebelah kiri. Dia masih memperbaiki secara metodis tanpa tekanan. Ketika dia menatapnya, pupil darah itu juga sedikit menundukkan kepalanya, dan senyum kejam itu masih menggantung dari sudut mulutnya. Aku tidak perlu menggunakan semua kekuatanku, selama aku bisa mengalahkanmu. Sudut mulut Suetong sekali lagi mengayunkan senyum kenakalan. Dalam pandangannya, lawan-lawannya dari awal hingga akhir hanyalah gadis hitam dan Cheng. Adapun Ye Chen, master alkimia yang hanya memiliki tingkat jiwa misterius, dia diabaikan sejak awal. Di sini, Ye Chen mendengus lagi, kepalanya berdengung, membuat pandangannya sedikit kabur, jika bukan karena kebijaksanaan Xian Huo untuk membantunya menstabilkan, jika tidak ia akan gagal keluar. Tidak, itu tidak bisa diselesaikan. Ye Chen mengertakkan giginya, dan Zhou Yuandan berbutir 4 yang pertama kali disempurnakan sudah mulai terbentuk, menunggu Rongdan, tetapi Dan yang menyelamatkan hidup Si Wen dan telah disuling kurang dari setengah. Dia perlu memiliki keseimbangan yang baik, yang membutuhkan dukungan dari jiwa yang perkasa, tetapi keadaannya saat ini jelas tidak sampai pada saat itu. Pada saat ini, gadis misterius 20 kaki jauhnya, tungku alkimia bergetar sedikit, dan eliksir terbang keluar, melayang di udara. Itu adalah cian eliksir, berlama-lama di awan biru, dan aroma obat yang kuat menyebar dengan cepat ke penonton, membuat orang-orang mencium dan bersantai, terutama 4 pola dan di atas, yang paling menyilaukan. Ternyata itu adalah batu giok 4 butir, seorang alkemis tua sudah berseru. Ini adalah ramuan yang menyehatkan jiwa. Banyak orang memiliki mata yang cerah. Ada banyak jenis ramuan, tetapi ramuan yang menyehatkan jiwa dan ramuan yang melengkapi Zhou Yuan adalah yang paling berharga, jauh lebih mahal daripada ramuan dengan tingkat yang sama. Suan Nu benar-benar luar biasa. Proses penyempurnaan roh giok 4 butir sangat rumit. Dia berhasil sekaligus. Aku hanya tidak tahu cara menggambar beberapa jiwa. Segera, pil roh giok 4 untai yang diproduksi oleh gadis misterius itu sedikit bergidik. Turun 3 roh surgawi dari langit, terus-menerus mengelilingi pil roh batu giok 4 tingkat, dan akhirnya diintegrasikan ke dalam pil roh batu giok 4 tingkat. Tiba-tiba menarik 3 jiwa dan, seorang alkemis yang lebih tua berseru. Dunia alkimia sangat jelas tentang tingkat eliksir. Meskipun akan dinilai oleh Dan Wen, mulai dari lindan 4 butir, atas dasar Dan Wen, ada juga standar yang menenangkan, yaitu, jiwa Dan. Secara umum, setelah pelepasan roh 4 butir, jiwa Dan akan tertarik, tetapi untuk berapa banyak yang dapat tertarik, itu tergantung pada kualitas roh. Secara alami, semakin banyak jiwa roh, semakin tinggi pangkatnya. Melihat Guangdian semangat dan Delayan bergaris 4 yang kelelahan, Suan Nu menunjukkan sedikit senyum, dan tampaknya sangat puas dengan ramuan yang telah disempurnakan. Memikirkan hal ini, dia melihat pupil darah sejauh 20 kaki. Meskipun saya tahu bahwa Suan Nu sedang memandangi dirinya sendiri, murid berdarah itu tersenyum samar, apakah 3 roh? Jadi, saya hanya menang sedikit lebih banyak daripada Anda dan saya menang. Dan Chen, saya benar-benar melihat Anda sebagai murid magang. Sepertinya saya tidak perlu melakukan apa-apa sama sekali. Kemudian, dia membentak tungku alkimia. Segera, eliksir berdarah terbang keluar dari tungku alkimia, langsung menarik perhatian semua orang. Chapter 314. Dalam sorotan, eliksir halus obat darah ditangguhkan di udara. Itu adalah ramuan berwarna darah, dan aku benar-benar menginginkannya. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, bercahaya darah, dan ada semburan gas berdarah, tapi danyuan yang murni adalah esensi yang tidak normal. Forline Quenchet Dan, seorang alkemis yang lebih tua berseru. Ternyata Si Wen Kuexue Dan, bukankah metode pemurnian ramuan ini telah lama hilang? Ini adalah ramuan darah yang padam. Murid darah ini benar-benar tidak mudah. Mari kita lihat apakah eliksir yang dibuatnya dapat menarik beberapa eliksir. Saat ini, mata semua orang berkumpul. Hanya mendengarkan Kuexue Dan yang beruntai 4 yang bergetar, 4 roh dan tiba-tiba diturunkan pada malam hari. Tiba-tiba 4, seru satu demi satu, membentuk gelombang. Lebih dari Suan Nu. Jadi, Suan Nu telah dikalahkan oleh Suetong. Jadi, Su Tong adalah Dan Kui di konferensi Dou Dou ini. Dan Zixuan, dikalahkan. Dikalahkan dengan buruk. Di kursi, Su Fu mendesis dan menatap Dan Chen. Meskipun itu tidak terduga, itu diharapkan. Dari tempat duduk, Dan Chen mengambil napas dalam-dalam dan memandang murid darah, matanya menjadi sangat dalam. Tidak apa-apa membiarkan murid darah menggagalkan Suan Nu. Meskipun sangat enggan, penatua berambut putih di samping Dan Chen memilih untuk menggunakan alasan ini untuk menghibur dirinya sendiri, karena Suan Nu telah kalah. Ini benar-benar canggung untuk membiarkan Aula Haus darah mengambil Dan Kui.
Penatua berambut putih lainnya sepertinya sedikit kesal dan menepuk kursi dengan dendam. Keturunan Dansu, Raja Dan Cheng, dan Danfu telah dikalahkan oleh alkemis dari Bloodthirsty Hall, yang benar-benar memalukan. Di platform Cloud, Xuan Nua melihat Quenching dan bergaris 4 yang menggantung di udara, dan 4 jiwa dan sangat menyilaukan, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan kesombongannya dipukul pada saat ini tidak seperti sebelumnya. Aku dikalahkan. Xuan Nu membuka mulutnya, dan tangan Giok bergetar, tangannya mengencang, Su terlalu keras, dan dia kehabisan darah. Aku dikalahkan. Xuan Nu bergumam lagi, menggigit bibirnya, dan mencucurkan darah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dan Cheng diturunkan, dan si Xuan Nu dikalahkan. Kamu masih jauh, murid darah mengangguk, menunjukkan senyum yang kejam dan lucu. Mendengar itu Xuan Nu Jiao bergidik, menurunkan kesombongannya, kegagalan hari ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Hah, Suetong mencibir dan memandang Dan Chen dari jarak jauh. Dan Xuan Nu telah dikalahkan. Bukankah kamu sudah mengumumkan hasilnya? Dan Cheng, tapi hanya itu. Ada apa? Kata Dan Chen ringan, dan belum berakhir, dan teman malam yang berdebu itu masih membuat alkimia. Dia, Suetong mendengus dingin, apakah kamu pikir dia bisa memenangkanku? Ini lelucon. Namun, tidak ada seorang pun di antara hadirin yang mau berbicara dengannya sekarang. Sebelumnya, ramuannya menarik perhatian semua orang, dan dia benar-benar lupa bahwa masih ada satu orang di peron yang tidak gagal keluar, yaitu Ye Chen. Bertahanlah, bertahanlah. Ye Chen menggeram di dalam, bahkan jika tubuhnya bergetar hebat, dia masih gigih. Anak ini bisa berdiri. Di bawah, Wei Wenzuo mencibir pada Ye Chen di peron. Apakah kekuatan jiwanya Xuanji? Xing Yue Seng Mei sedikit mengernyit. Betapa anehnya dia. Para Yin dan Yang Putra dan roh-roh bijak darah menjadi sangat muram. Sialan, wajah Li Yuanyang dan Yuanxi menjadi sedikit linglung. Dia tidak membiarkan mereka menjadi lebih ringan dari mereka, tapi sekarang tampaknya orang yang bertahan memang lebih kuat dari mereka. Brother Chen, Anda harus bersorak. Xiao Luoxi mengepalkan tangan kecilnya dan dalam posisi berdoa. Aku berkata, Sufu, kamu tidak tahu muridmu. Di kursi, pria tua dari Zuge menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Aku bertanya-tanya juga. Sufu juga menggelengkan kepalanya dengan keras. Penampilan Ye Chen hari ini benar-benar jauh melebihi harapannya. Dia tidak percaya bahwa alkimia baru berusia 2 atau 3 bulan. Bahkan dapat dipromosikan ke titik ini. Aku percaya dia bisa melakukan mukjizat, seperti Sansong. Sangguan Yuer menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa menahannya. Suetong memandang Ye Chen dengan mencibir. Upaya hanya membuang-buang waktu. Hao Xiansen Knight. Di kursi, Ji Ningsuang bergumam sambil menatap Ye Chen, memperhatikan Ye Chen yang keras kepala. Dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang, bahkan orang yang mati di platform pertempuran pria muda yang dikalahkan itu adalah dia, sama seperti dia sekarang, bersikeras-keras kepala. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi kabur, dan dia sedikit mabuk. Kalian, benar-benar mirip. Meskipun aku mengagumi ketekunannya, hampir tidak mungkin mengalahkan Dan yang berlumuran darah 4 putaran yang menarik 4 jiwa Dan. Menggelengkan kepalanya, kapan Dan Cheng menjadi sangat malu, dia jatuh ke tangan seorang junior yang ingin menaruh harapan pada jiwa misterius. Aku harap dia bisa melakukan keajaiban, setidaknya kita bisa menjaga reputasi Dan Cheng. Penatua yang lain menarik napas dalam-dalam. Bagaimana ini mungkin? Dan Chen, yang telah diam, matanya menyipit, menatap tungku alkimia Ye Chen. Dia tampaknya melihat rahasia tertentu, sehingga Rao adalah pengalamannya dan Rao adalah keputusannya. Kekuasaan, terkejut di wajahnya. Di platform Cloud, Xuan Nu juga menatap Ye Chen, terlihat sedikit mencela diri sendiri, dan bergumam pada dirinya sendiri, maaf, itu karena aku memandang rendah dirimu. Dia dikalahkan sepenuhnya hari ini. Dia bangga akan ramuan pada murid berdarah, tetapi ketekunannya dikalahkan Ye Chen. Dia mengakui bahwa dia sebagian besar adalah jiwa yang misterius. Sampai sekarang, tolong, bantu Dan Cheng untuk membalikkan keadaan. Tiba-tiba, tangan Xuan Nu menggenggam, dan dia membuat postur doa. Dia merasa sedikit lucu, dan merasa bahwa tindakannya saat ini adalah semacam ironi. Sekali waktu, dia tidak pernah menatap Ye Chen secara langsung, tetapi hanya berpikir bahwa dia adalah penipu yang tidak bermoral, dan telah membodohi Luoxi yang tidak bersalah. Tapi sekarang tampaknya dia bukan hanya penipu, tetapi juga orang yang luar biasa bagi semua orang. Dia memiliki ketekunan dan kecanggihan yang sedemikian besar, dan menginjak-injak harga dirinya. Dia sangat menentang Ye Chen bergabung dengan Dan Cheng, tapi sekarang dia menggantungkan harapannya pada pemuda ini yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, apakah itu tempat alkimia atau menonton tempat itu, menjadi sangat sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Ye Chen, yang mengenakan topeng dan melambaikan rambut putih. Tidak cukup, tidak cukup. Di gimbal, lubang hidung, telinga, sudut mulut, dan sudut mata Ye Chen sudah dipenuhi darah, wajahnya pucat seperti kertas, dan dia tidak bisa diam.
Dia mengambil hidupnya dalam alkimia. Alasan mengapa dia bisa bertahan hingga hari ini bukan hanya karena api abadi dan jejak kekuatan jiwa, tetapi yang lebih penting, ketekunannya. Jika dia berubah menjadi pikiran yang tidak sehat, aku takut dia akan jatuh. Chapter 315. Di bawah perhatian semua orang, tungku alkimia Ye Chen bergetar seperti tubuhnya, dan selalu ada bahaya penggorengan. Pada saat ini, hati semua orang menyebutkan tenggorokannya. Boom! Setelah semua, raungan memecah keheningan di tempat kejadian, dan itu menjadi sangat jelas. Tungku Ye Chen meledak. Hai, melihat tungku alkimia Ye Chen meledak, terlalu banyak orang menghela nafas. Lagi pula, aku masih tidak bisa menerobos jiwa misterius jiwa Xuanji untuk membuat eliksir berbutir 4. Kali ini, harapan terakhir Dan Cheng juga musnah. Seorang alkemis yang lebih tua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan Kui kali ini adalah murid darah dari kuil Bloodlust. Su Fu menghela nafas, tetapi bukannya kecewa, dia masih sangat terkejut. Bocah kecil, bahkan jika kamu belum bekerja pada si Wei Lingdan, tetapi kekuatanmu telah mengejutkanku. Sayang sekali, sayang sekali. Suge tua menghela nafas dan terus menghela nafas. Dia telah berlatih dan selama 3 bulan, dan cukup bangga untuk bisa mendukungnya sekarang. Sang Guan Yuer tersenyum. Jika kamu memberinya cukup waktu, dia pasti akan menjadi ahli alkimia yang melampaui pendahulu Dan Chen. Biyu juga tertawa, bukannya menyesali kegagalan Ye Chen, dia menjadi lebih percaya diri pada Ye Chen. Reputasi Dan Cheng hilang. Banyak penatua di Dan Cheng menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Aku benar-benar malu dengan Raja Dan Zudan. Ini salahku. Di gimbal, Suanu menggigit bibirnya, dan darah Yusou kembali basah. Aku terlalu bangga, terlalu percaya diri. Di Yuntai, murid berdarah dari Aula Haus Darah menatap Dan Chen lagi dengan penuh minat, mencibir, kali ini, apakah kamu masih diam? Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Dan Chen. Melihat Dan Chen lagi, sepertinya dia tidak merasakan mata semua orang. Mata tuanya menatap kabut hitam setelah tungku Ye Chen dan meledak, wajahnya penuh kengerian. Apa yang dia lihat? Bentuk aneh Dan Chen membuat mata semua orang menatap langit. Dalam hal ini, semua beku, tanpa memandang usia, berapapun levelnya, berdiri pada saat yang sama, memandangi langit dengan cara yang sulit dipercaya. Saya melihat 1 ungu, 1 biru dan 2 kilatan terang di kabut hitam mengamuk karena alat penggoreng itu. Ketika kabut hitam itu tersebar, itu menunjukkan isi yang sebenarnya. Itu adalah eliksir, 2 eliksir, 24 obat rhubarb. Brengsek. Dengan serigala melolong, seluruh tempat meledak. Aku tidak salah. 2 saudara kandung. Jiwanya hanya Xuanji, 2 tungku dalam 1 tungku. Tekanan jiwa macam apa yang harus ditanggungnya? Tidak heran dia telah menghabiskan begitu lama. Dia ternyata menjadi 2 roh. Jiwa Xuanji telah menyempurnakan Lingdan berbutir 4, dan juga 2. Dia telah mematahkan legenda Raja Dan. 2. Itu 2 Lingdan berbutir 4. Telapak tangan bersemangat Su Fu goyah. Itu benar-benar jahat. Pria tua itu, Suge, juga senang tidak membutuhkannya. Meja batu biru itu dirobohkan olehnya. Aku tahu, Sang Guan Yuer dan Biou bahkan lebih bersemangat, karena itu adalah kekasih mereka. Raja Penyihir, Penyihir Kung. Beberapa penatua di Dan Cheng, tubuh tua yang bersemangat itu bergetar. Seseorang telah berhasil Dan Cheng, Rao adalah tekad Dan Chen dan mengambil napas dalam-dalam. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sue Tong juga melihat ke langit dengan ekspresi yang luar biasa. Kamu tenang, siapa yang kalah mungkin tidak menang. Tao yang haus darah mengirim pesan kepadanya. Meskipun wajahnya malu, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia benar-benar membuat 2 eliksir berbutir 4. Di platform cloud, Xuanhua memandang 2 eliksir biru dan ungu. Meskipun mereka kecil, mereka menimpanya. Di mata yang indah, itu sebesar gunung. Pada saat ini, dia tidak memiliki jejak kesombongan. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah itu. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa bahkan jika peringkat Dan Chen Ye tidak sebagus murid berdarah, ia adalah Dan Kui yang memang layak. Karena jiwanya hanya memiliki peringkat Xuan, tetapi ia telah menghasilkan 2 Ling dan berbutir 4, yang menghancurkan Raja Dan. Zigu, menciptakan legenda baru. Dalam suara horor seperti gelombang laut, Ye Chen memuntahkan darah. Tubuhnya penuh darah, mengguncang gimbal, dan dia mungkin jatuh setiap saat. Dia telah mencapai titik ekstrim. Namun, dia tahu itu belum berakhir, jadi api peri masih membungkus kedua mukjizat itu. Dia membeku sesaat, dan dia memandangi gadis misterius yang berjarak 2 meter, bisakah kedua Silvestris ini dikalahkan oleh murid berdarah? Xuannu, masih dalam keadaan shock, terbangun seketika ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen. Tidak bisa, gadis yang sadar itu pulih, dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, kamu hanya bisa memilih 1 dari mereka. Meskipun kamu telah membuat 2 Lingdan berbutir 4, masing-masing tidak sebagus pupil darah. Itu adalah tingkat dari ramuan itu, bukan jumlah ramuan itu.
Dibandingkan dengan Yidan, kamu masih harus kalah darinya. Kata-kata Suanu terus bergema di aula konferensi, dan banyak alkemis tidak bisa tidak menghela nafas. Memang, ini adalah aturan dari konferensi Doudan. Doudan berjuang untuk tingkat eliksir, bukan jumlah eliksir. Dengan cara ini, meskipun Ye Chen telah menciptakan keajaiban, ia masih harus kalah dari murid darah. Kalau begitu jelaskan. Sementara semua orang mendesah, raungan Ye Chen diunggah oleh PTZ. Saya melihat bahwa dia membagi api abadi menjadi dua, satu dikontrol oleh satu tangan, satu api abadi dibungkus dalam 4 baris penopang kehidupan dan satu api abadi dibungkus dalam 4 baris Souyuan. Apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, semua orang terkejut, bahkan Dan Chen tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Kamu berjuang, dan kamu juga kalah. Mata Suetong penuh rasa malu. Dia tidak bisa mentolerir seorang junior atas dirinya, itu adalah rasa malu yang telanjang. Dalam sorotan, Ye Chen memanipulasi Si Wen Sui Mingdan dan Si Wen Souyuan untuk terus mendekat. Bagaimanapun, kedua dans melakukan kontak, tetapi dengan cepat terpental oleh sisi lain. Dia dengan berani mencoba metode alkimia yang belum pernah dia sentuh, yaitu memadukan dua eliksir yang belum sepenuhnya dirilis. Dia tidak tahu apakah kedua ramuan itu bisa menyatu atau ramuan jenis apa yang akan terjadi setelah penggabungan, dan dia tidak tahu apakah tingkat ramuan akan naik setelah penggabungan, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi ingin mengalahkan murid darah. Hanya bisa bertarung. Liang dan menggigil, tetapi terpental oleh sisi lain. Kamu adalah ramuan kehidupan yang sama, mengapa mereka tidak bisa menyatu bersama? Ye Chen menggeram, karena dia benar-benar mencapai yang ekstrim, jika dia tidak bisa berhasil, dia akan gagal. Dia akan menggabungkan dua ramuan, meleleh bersama. Mendengar raungan Ye Chen, terlalu banyak alkemis yang lebih tua tertegun dan saling menatap, semua terkejut dari mata yang lain. Warna, ini, kedua dans masih bisa bergabung. Siapa yang tahu? Lagi pula aku belum mencobanya. Rong dan, gumam Dan Chen, kilatan cahaya melintas di mata tua itu, aku mengerti, nak, metode yang bahkan belum aku coba, tidak pernah terpikirkan, kau bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Chapter 316. Gabung aku. Ye Chen meraung lagi dalam pertengkaran, dan bahkan darah menyembur keluar. Namun, upayanya gagal lagi, meskipun kedua obat mujarab itu adalah obat mujarab yang menyelamatkan jiwa, mereka ditolak satu sama lain. Mereka terlontar ketika baru bertemu. Yin dan Yang berbaur. Pada saat kritis terakhir, pikiran Ye Chen mengeluarkan suara naga kuno Taiksu. Yin dan Yang berbaur. Kesadaran Ye Chen saja membuatnya bergumam. Segera, dia mengambil napas dalam-dalam, menutup matanya, berdiri dengan paksa, dan kemudian tangannya bergerak di sepanjang lintasan tertentu. Gerakannya lambat, sedikit seperti memukul Tai Chi. Tai Chi terbagi menjadi dua, Yin dan Yang digabungkan menjadi satu, Tai Chi. Tangan kiri adalah Yin dan tangan kanan adalah Yang. Api di tangan kiri dan api di tangan kanan. Kelanjutan hidup adalah Yin, Souyuan adalah Yang. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, sambil perlahan menggerakkan tangannya. Dan ketika dia mengusap tangannya, api abadi yang dikontrol oleh tangan kiri dan kanannya juga menyapu, dan eliksir yang dibungkus oleh masing-masing api abadi juga menggesek. Tiba-tiba, sebuah Tai Chi terbentuk dengan Ye Chen sebagai pusatnya, dan menyelamatkan jiwa 4 baris serta Souyuan dan 4 baris seperti 2 poin dalam Yin Yang Tai Chi. Aku mengandalkan, apa ini? Di bawah, Wei Wenzuo mata mereka lurus, dan dengan penglihatan mereka, sulit untuk menjelaskan semuanya. Ini, apa situasinya? Aku masih punya Taiji Kuan. Trik baru untuk alkimia, Su Fu. Apa yang kamu lakukan? Pria tua di Zuge tiba-tiba bertanya. Siapa yang tahu? Su Fu membuka mulutnya. Luar biasa, sangat luar biasa. Dan Chen tidak bisa tidak berteriak. Tai Chi Yin dan Yang, bagus. Tai Chi Yin Yang, melanjutkan kehidupan Souyuan, Rong. Bagaimanapun, Ye Chen terdengar sembrono di peron. Saya melihat dia tiba-tiba duduk, tangannya mengibas, perlahan pulih, dan akhirnya melipat telapak tangannya. Saat dia melipat tangannya, Taiji Yin dan Yang berpusat padanya juga menghilang, meskipun Taiji Yin dan Yang menghilang, 4 baris penopang kehidupan dan 4 baris Souyuan benar-benar mendekati diri mereka sendiri, dan mereka benar-benar bergabung bersama. Sebenarnya, itu benar-benar menyatu. Mata semua orang lurus. Ini, oke. Ye Chen, kamu telah melampaui aku sebagai tuan. Su Fui memandang ke langit, tetapi tersenyum lega. Orang kecil, kamu telah menciptakan preseden baru di dunia alkimia. Dan Chen tersenyum terbuka, lelaki tua itu, memandang ke langit, langsung lebih muda dari beberapa tahun. Dengan suara gemetar, perpaduan dari 4 baris penopang kehidupan dan 4 baris Souyuan dan meledak dengan cahaya ungu dan hijau, naik ke langit dan masuk ke tengah malam, itu sangat mempesona. Segera,
Langit berubah sangat cepat, dan awan mendung, dan langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Hei, betapa gelapnya itu. Semua orang menatap langit tanpa sadar. Tiba-tiba, seekor naga yang mengerikan meneriakkan, menggigilkan dunia, jiwa naga ilusi berputar-putar dari langit. Tubuh naga yang kuat itu besar, raungannya kuat, dan menderu perubahan-perubahan tahun-tahun berdebu. Itu terlalu besar, dan orang-orang sekecil belalang di depannya. Pada saat ini, semua orang yang memandang ke atas kehampaan menjadi ngeri dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupil mata tersebut dikurangi menjadi ukuran ujung jarum pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Danzu Dragon Soul. Dan Chen membuka mulutnya dan tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Sebenarnya, ternyata, Danzu Dragon Soul, terlalu banyak alkemis yang lebih tua yang membatu. Ini adalah legenda. Danzu Dragon Soul hanya dapat diperoleh oleh mereka yang memecahkan langit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Di gimbal, Suetong menggeram, betapa mempesona jiwa naga besar itu di matanya, dan pada titik ini, dia telah sepenuhnya dikalahkan. Apakah kamu benar-benar ingin aku memandangmu? Di sisi lain, Suan Hua memandang ke dalam kehampaan, memperlihatkan senyum yang mencela diri sendiri, dan kerumitan di matanya membuatnya bangga dan terinjak-injak lagi. Itu yang, di tempat kejadian, Ye Chen adalah yang paling terkejut, dia juga menatap kekosongan, tidak pernah berpikir bahwa setelah Rongdan, itu akan menarik jiwa berbentuk naga yang begitu besar. Namun, di mana dia tahu bahwa itu adalah jiwa naga Danzu, tetapi kemuliaan tertinggi yang dikejar sang alkemis dalam hidupnya. Legenda kuno, Danzu Dragon Soul adalah jiwa dan, itu adalah jiwa naga yang dibentuk oleh kehendak dan. Danzu Dragon Soul, hanya sekali dalam sejarah dunia alkimia, itu disebabkan oleh alkimia Danzu, dan itu hanya muncul ketika langit rusak, tidak peduli apakah eliksir itu sendiri melawan langit atau tidak. Menurut legenda, Danzu mengeluarkan roh naga dari Dan di masa lalu, dan roh naga dari Dan menemaninya sepanjang hidupnya, sampai kematiannya, roh naga Dan menghilang di langit dan bumi, generasi-generasi selanjutnya disebut roh naga Dan. Jiwa leluhur, Danzu Dragon Soul ini belum pernah menarik Dan King di masa lalu, jadi kita bisa melihat betapa sulitnya untuk menggambar Danzu Dragon Soul. Aku melihat Danzu. Dalam keterkejutan semua orang, dan Chen sudah bertekuk lutut. Aku telah melihat Danzu. Suara berikutnya hampir seperti gelombang, tetapi semua alkemis pada dasarnya berlutut di tanah seperti Dan Chen. Mereka menganggap Danzu Dragon Soul sebagai Danzu, yang kemudian pada dan kekaguman leluhur. Aku bersandar. Di sini, pria tua dari Zuge memandang Su Fu berlutut, dan melirik ke tempat lain, berlutut di kelompok orang-orang. Dia agak tidak pada tempatnya. Kakek Zuge, kita tidak berlutut. Sangguan Yuer dan Biyu memandang lelaki tua di Zuge. Kamu berlutut jika kamu ingin berlutut, toh, aku tidak berlutut. Zuge tua terbatuk, aku bukan seorang alkemis, mereka berlutut adalah nenek moyang alkimia mereka, melakukan burung-burung Laosi. Oh, ya, Tuan, di sini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu melirik ke tempat lain, jadi dia mengarahkan pandangannya pada Jining Suang. Danzu Dragon Soul. Jining Suang memandang ke atas Danzu Dragon Soul yang besar. Itu adalah jiwa dan, kehendak dan. Aku menunggu jalan untuk mengikuti, dan pergi melawan kehendak surga. Hormati lalu, mengapa tidak berlutut? Seperti yang dia katakan, dia mengelus lengan bajunya, melangkah keluar dari kursi, berjalan keluar dari kursi, dan berjalan menuju pintu keluar. Pada saat pergi, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke Ye Chen pada gimbal. Hao Tian Das Knight Anda adalah orang kedua yang membuat saya takjub. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari venue, menghilang dalam sekejap. Di platform cloud, menyaksikan sosok berlutut, mata kabur Ye Chen jatuh pada jiwa naga Danzu yang besar lagi. Kamu berasal dari apa? Ye Chen bergumam, berusaha menjangkau dan menyentuh, tetapi begitu dia menjangkau, dia merasa kakinya menjadi lunak dan membuatnya berdiri diam. Kemudian dia merasa gelap, dan seluruh lelaki itu berbaring. Jiwa naga Danzu yang besar turun dari langit, dan membuka mulutnya dengan kekuatan lembut, memegang Ye Chen, dan kemudian terus berputar di sekitar Ye Chen, tetap di langkah, seolah-olah menjaga Ye Chen. Melihat ini, Dan Chen berdiri satu demi satu, melangkah di meja rias, melangkah ke gimbal, dan membawanya segera. Adapun jiwa naga Danzu yang besar, alis Ye Chen menghilang ke dalamnya. Meskipun mereka pergi, tempat yang besar itu sunyi untuk waktu yang lama. Semua orang masih menjaga sikap memandang ke langit. Hari ini mereka menyaksikan terlalu banyak ketidakmungkinan. Seorang alkemis jiwa Xuanji menerobos dan mencium aroma 4 butir, dan itu adalah 2 roh di sepanjang jalan, dan 2 dan bersatu menjadi 1, dan juga menarik jiwa naga Danzu yang hanya Danzu dapat membawa dalam sejarah alkimia. Dia adalah Dan Kui dari istilah ini. Butuh waktu lama bagi sang alkemis yang lebih tua untuk berbicara. Bakat alkemisnya tampaknya telah melampaui Raja Dan, yang sebanding dengan Danzu tua. Ini benar-benar orang yang berbakat atas nama Jiang San, aku benar-benar tua ketika aku menunggu.
Pupil darah pulih dari syok pada gimbal yang menggeram keras. Kali ini melawan Dan, tanpa Dan City untuk mengumumkan hasilnya, dia sudah kalah. Dibandingkan dengan Jiwa dan Zulong, keempat Jiwa dan tidak ada bedanya dengan anak-anak bermain rumah, yang tidak sebanding sama sekali. Kakak, ayo pergi. Luosi berlari ke Yuntai, menarik gadis hitam yang masih dalam kesunyian. Xuanfei kemudian bereaksi dan bergegas ke Danfu, wajahnya penuh penghinaan diri. Chapter 317. Dan Cheng, Danfu. Saat ini, gerbang rumah itu penuh dengan orang, pada dasarnya semua alkemis. Konferensi Dou-Dou telah berakhir, dan mereka seharusnya pergi, konon, tetapi hanya karena Ye Chen. Namun, sejak Dan Chen membawa Ye Chen ke Danfu, itu telah menutup seluruh kediaman, tidak peduli seberapa berkembangnya Anda, tidak peduli seberapa tinggi pencapaian alkimia Anda, tidak peduli ketenaran Anda, tidak peduli latar belakang Anda betapa tebal mereka, diblokir dari pintu Dan. Kakek, apakah dia baik-baik saja? Di antara kerumunan, Biyu dan Sangguan Yuer menatap Danfu dengan cemas. Tidak apa-apa, pria tua di Zuge minum minuman itu perlahan, dan melambaikan tangannya dengan santai, ini Danfu. Bocah itu sangat menakjubkan, dan Chen akan membuatnya menjadi sesuatu. Hanya saja kekuatan jiwa itu terlalu kuat, dan itu seharusnya tidak masalah. Meskipun Sufu mengatakan ini, dia masih tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Dia belum mengungkapkan identitas sebenarnya Ye Chen kepada Dan Chen sampai sekarang. Dengan kata lain, dia tidak berniat untuk mengungkapkan identitas Ye Chen dari awal hingga akhir, bahkan sekarang. Tidak mungkin, bakat Ye Chen untuk budidaya dan alkimia benar-benar terlalu tinggi, dan mereka terlalu menakutkan. Orang seperti itu pasti akan menjadi sasaran pasukan bermusuhan dan menyembunyikan identitas aslinya, yaitu untuk melindunginya dalam penyamaran dan melindungi Heng Yue dalam penyamaran. Hao Xiansen Knight, biarkan nama ini, terimalah kemuliaan tertinggi ini untukmu. Su Fu menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia beruntung Ye Chen terhubung secara salah dengan keluarga Bei Chu Haotian, sehingga tujuan semua orang dapat ditransfer ke keluarga Bei Chu Haotian, dan Ye Chen tidak akan dipandang. Kalian, perjalananmu masih jauh, gumam Su Fu. Aku tidak akan pernah kehilangan kemuliaan milikmu sampai kamu benar-benar mencapai puncak. Kali ini aku kembali, aku perlu mempertimbangkan kembali hubungan dengan keluarga Haotian. Seseorang di kerumunan menggaruk-garuk janggutnya dengan dalam. Haotian Xuanzhen memiliki putra yang menakjubkan, itu benar-benar tak terduga. Lebih baik rilekskan hubungan dengan keluarga Haotian. Beberapa lelaki kuat menarik napas dalam-dalam. Dengan putra yang luar biasa ini, dia harus menjadi orang yang melampaui raja dan memikul leluhur Dan. Lebih baik bergaul dan tidak mengeluh. Tentu saja, tidak semua orang berpikir begitu, tetapi keluarga-keluarga yang memiliki kebencian dengan keluarga Haotian memiliki mata yang cerah dan gelap di mata mereka, yang terbaik untuk berteman. Jika Anda tidak dapat berteman, maka Hao Xiansen harus mati. Aku berkata, bukankah kamu pernah melihat Hao Xiansen Ye sebelumnya? Di sisi lain dari kerumunan, Wei Wenzuo menatap gadis perdananya Sun Woyan. Tidak, Sun Wo menggelengkan kepalanya. Aku yakin tuanku, istri Haotian Xuanzhen, tidak pernah melahirkan bayi laki-laki, dan tidak pernah mendengar Haotian Xiyue. Mereka mengatakan sesuatu tentang adik laki-laki mereka. Itu aneh. Lian juga menggaruk kepalanya, tanda tanya di satu ujung. Menurut saya, seharusnya Haotian Xuanzhen ketika dia masih muda dan romantis. Saya tidak tahu wanita mana yang memberinya bayi yang begitu besar, tetapi dia tidak tahu. Chen Rongyun menyentuh dagunya. Ada kemungkinan lain, Wei Wenzuo mengerang, Haotian Xuanzhen lah yang tahu Haotian Das Knight telah ada, tetapi mengirimnya ke tempat rahasia untuk berlatih, dan menyembunyikan dunia. Apakah menarik menebak seperti ini? Qin Woyan, gadis festival, melirik mereka bertiga, kembalilah dan tanyakan langsung apakah Anda tidak tahu. Saat ini, jauh di Danfu, Ye Chen sedang duduk di lautan roh. Ling Hai ini sangat aneh, tidak memiliki cairan psikis seperti jade linci, terdiri dari banyak kekuatan misterius. Ketika Anda berjalan mendekat untuk merasakannya, Anda akan merasa bahwa itu dikumpulkan oleh kekuatan jiwa ke dalam Ling Hai. Pada saat ini, kekuatan jiwa di Ling Hai terus-menerus mengalir ke alis Ye Chen, membantunya memelihara jiwanya. Dan Chen berdiri tegak di tepi air. Selain dia, ada 9 penatua Dan Cheng, yang memandang Ye Chen dengan lega dan heran. Dan Chen, kamu masih memiliki visi jangka panjang. Terima dia sebagai murid terdaftar dari Dan Cheng, jika tidak, Dan Chengku benar-benar kehilangan reputasinya, seorang penatua tersenyum. Mendengar ini, Dan Chen sedikit melambaikan tangannya, malu, sejujurnya, ketika saya pertama kali melihatnya, saya tidak pernah memiliki gagasan sedikit pun untuk menganggapnya sebagai murid kota dan saya tidak akan membiarkan dia menjadi murid bernama Dan Cheng. Jadi, ini benar-benar kemalangan yang diciptakan oleh Yin dan Yang. Seorang sesepuh yang lain mendesis. Kehilangan Luosi dengan memohon padamu, ini membuat bocah kecil ini setengah jadi murid Dan Cheng.
Dia memiliki Dan Kui, dan reputasiku Dan Chengku hampir tidak terpelihara. Itu benar, seorang penatua perempuan berambut putih tersenyum, jika dia tidak ada hubungannya dengan Dan Chengku, maka Dan Chengku benar-benar menjadi bahan tertawaan terbesar Dacu. Xuan Fei tidak hanya kehilangan darah. Hitomi, juga kalah darinya, bisa dibayangkan. Aku masih sulit dipercaya. Jiwa Xuanji tidak hanya menghancurkan bonekanya, itu menjadi 2 dans dalam 1 tungku, tetapi juga bergabung. Yang terpenting, ramuannya menarik jiwa Danzu Dragon. Dia telah melampaui Raja Dan bisa berdiri dengan Dansu. Aku mengusulkan itu setelah dia bangun, biarkan dia menjadi murid dari Dan Cheng, kata seorang penatua, sambil melirik Dan Chen mereka. Tapi dia sudah menjadi murid sekolah lain. Aku bisa mengubah aturan untuknya. Tetua berambut putih itu tersenyum, kamu dan aku sama-sama tahu potensinya. Aku harap dia akan menjadi tuan Dan Cheng berikutnya. Aku lebih optimis tentang dia daripada Xuan Nu. Hal ini, ketika dia bangun, aku akan bicara. Dan Chen tersenyum lembut. Oh, di Linghai, Ye Chen masih dalam keadaan koma, ekspresinya masih menyakitkan, dan kekuatan jiwanya yang membengkak membuat pikirannya tetap berdengung. Namun, dengan masuknya kekuatan jiwa di lautan roh, rasa sakit di pikirannya dengan cepat menghilang. Kekuatan jiwa yang terlalu cepat bertambah, dan wajah pucatnya secara bertahap semakin berdarah. Hah, saya tidak tahu kapan itu akan terdengar seperti sesuatu yang sangat kuat. Hah, Dan Chen di sebelah Linghai mereka berbisik, jiwa sudah maju. Segera, Dan Hai menjadi sangat gelisah, dan kekuatan jiwa yang terlihat dengan mata telanjang bergabung ke dalam tubuh Ye Chen. Tubuh Ye Chen seperti lubang tanpa dasar, menelan dengan liar. Di tengah-tengahnya, Ye Chen tampaknya telah memasuki kondisi yang indah. Dia merasa seperti jiwa terpisah dari daging, dan diseret ke dalam suasana hati yang misterius. Perasaan ini juga dialami ketika jiwanya maju ke tingkat misterius. Seperti saat itu, dia melihat dunia yang berkembang, aroma burung dan bunga, kecambah menembus tanah, kuncup yang menunggu untuk dilepaskan, dan semua hal berkembang. Segera, suasana berubah, dan angin kencang menjerit. Pohon-pohon kuno yang rimbun memiliki daun kuning dan cabang-cabangnya mulai layu. Kemudian, bumi menjadi layu, tandus dan sunyi, dan beberapa cabang terakhir dari pohon-pohon kuno jatuh. Angin dingin menggigit, angin dingin bertiup, kepingan salju memenuhi langit, dan dunia ditutupi dengan pakaian putih suci. Ini adalah reinkarnasi, pergantian terus-menerus. Dunia konsepsi artistik seperti roda raksasa, berputar pada tahun-tahun dan reinkarnasi dalam kehidupan dan kematian. Ye Chen dalam suasana hati, dan menyaksikan kemakmuran dan kesuraman jiwa. Dunia alternatif adalah seperti bayi untuk seorang pria tua di senja. Setelah seumur hidup, ia menjadi sebuah lowest of lowest. Kemudian, dunia masih berubah. Dunia telah mencetak tanda yang tak terhapuskan. Namun, ia masih belum bangun. Dalam konsepsi artistik yang misterius, ia melihat luasnya lautan, menyaksikan luasnya Changyuan, melihat luasnya langit berbintang, dan merasakan keagungan Juyue. Kekuatan surga dan bumi. Ye Chen bergumam, berkeliaran dalam suasana hati, merasakan kekuatan misterius dan kuat. Namun, apa yang disebut kekuatan langit dan bumi terlalu merajalela, seperti kilat di wajan, dan sulit untuk menangkapnya ketika menghilang. Chapter 318. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di pintu Danfu, alkemis masih hidup, tetapi sebagian besar alkemis telah pergi ke penginapan. Adapun Sufu, mereka juga pergi sementara waktu. Ye Chen di Danfu, lebih aman daripada tempat lain di Dacu. Dengan Dan Chen, mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan dan bahaya Ye Chen, atau cedera jiwa Ye Chen. Malam ini, terlalu banyak orang yang ditakdirkan untuk tidur. Ini sebabnya, bukankah itu karena tempat pertama Ye Chen? Pada saat ini, mereka yang bertaruh di kasino telah mencuci muka mereka dengan air mata. Kebanyakan dari mereka adalah murid-murid berdarah dan Xuan Nu yang mengambil tempat pertama. Dia juga selalu berpikir bahwa Dan Kui akan dilahirkan di antara mereka. Siapa sangka membunuh malam debu Haotian dan mengambil nama Dan Kui. Sungguh, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, bertaruh itu benar. Ini bukan mimpi untuk menjadi kaya dalam semalam. Adalah salah menjadi salah. Tidak apa-apa, pada dasarnya semua orang yang bertaruh sepenuhnya dikembalikan ke pembebasan pada saat konferensi Dou Dan berakhir. Ling Lao, apakah kamu masih mempertanyakan keputusanku kemarin? Ling Xiao, memegang termos pinggul, minum sambil melihat ke arah Danfu sambil minum, dan tersenyum dengan ramah. Tuan muda, pria tua berambut hitam itu menghela nafas, itu benar-benar mengejutkanku. Taruhan ini semua dibuat untuknya. Ling Xiao menggosok alisnya. Ya, pria tua berambut gelap itu terbatuk. Hanya Hao Xiansen Ye yang bertaruh untuk memenangkan Dan Kui. Peluangnya berubah dari 1 menjadi 100, menjadi 1 hingga 500, 10.000 pangkalan, 5 penuh. Juta, aku harus memberikannya untuk 5 juta. Ling Xiao tersenyum, aku lebih suka padanya daripada Ling Xi, dan meneruskannya kepada keluarga.
Biarkan ayahku memiliki lebih banyak kontak dengan keluarga Haotian. Aku mengerti. Di Danfu, di pintu istana, dua bayang-bayang masih berdiri di sana, satu seperti es kecantikan dan yang lainnya adalah peri. Saudari, mengapa orang-orang tua belum keluar? Luosi berjalan berkeliling, dan dari waktu ke waktu, dia juga melirik ke kepala kecilnya dan melirik ke dalam. Kakak Chen Ye, tidak ada yang akan terjadi. Ada guru yang menghormati mereka, bagaimana mungkin? Suan Nu menyentuh lembut kepala kecil Luosi. Entah bagaimana, melihat adik perempuannya, dia tidak bisa menahan jepit bibirnya. Pandangan matanya rumit, dan senyum di sudut mulutnya merendahkan diri. Baginya, itu adalah ironi lain. Dia juga magang untuk Danceng Dancen, dia adalah putri dari Dan Zixuan, alkimia hampir tak terkalahkan di generasi muda, tetapi Luosi jauh di belakangnya. Namun, dalam hal penglihatan, saudara iparnya dan Luosi tidak dekat dengan satu bintang. Dia tidak optimis, tetapi gurunya Luosi sangat optimis, dan ternyata Luosi benar. Mereka yang tidak optimis melenyapkan semua kesombongannya. Tiba-tiba, Suan Nu menertawakan dirinya sendiri lagi. Pada saat ini, di istana, Dan Chen telah duduk bersama, dan yang lain melihat obat di tangan Dan Chen. Itu adalah ramuan bercahaya dengan cahaya ungu dan hijau, yaitu, ramuan setelah penyatuan Ye Chen dari 4 untai penopang kehidupan dan Shou Yuan dan 4 untai. Ini sangat luar biasa, dengan 2 nafas berlama-lama di sekujur tubuh, 1 ungu dan 1 hijau, memancarkan eliksir yang kuat. Meskipun itu ramuan eliksir, itu masih eliksir berbutir 4, tetapi pola dannya, tetapi sangat menyilaukan. Ramuan dari kombinasi Siwen Xingming dan Siwen Shou Yuan dan benar-benar luar biasa. Seru Dan Chen. Bayi kecil ini telah menciptakan preseden baru. Seorang tetua mendesis. Aku tidak tahu apakah ada 2 jenis eliksir yang juga bisa digabungkan. Penatua yang lain mengerang. Kali ini, kupikir aku akan mundur dan berlatih alkimia. Dia memberiku inspirasi hebat. Kami benar-benar tua. Tetua berambut putih itu tersenyum lembut, dan mau tak mau menatap Ling Hai tidak jauh. Di Ling Hai, Ye Chen masih tidak membuka matanya. Pada saat ini, dia sudah berada di dunia berkabut putih, dan roh leluhur naga Danzu berputar-putar di dalamnya. Dunia berkabut putih tampak sangat besar, dan jiwa Dan Zulong yang besar tampak sangat kecil. Tempat apa ini? Ye Chen melirik Danzu Dragon Soul, tetapi tidak mendapat jawaban. Ini lautan Allahmu. Meskipun Danzu Dragon Soul tidak menjawab, suara Taiksu Gulong terdengar di dunia ini. Senhai. Ye Chen membeku dan menggaruk kepalanya. Apa itu Senhai? Senhai adalah kesadaranmu. Taiksu Gulong menjelaskan, itu berevolusi dari pikiran, seperti Zenki berevolusi menjadi kekuatan spiritual, dan Dantian berevolusi menjadi Danhai. Di masa depan, jika Anda meringkas Yuan Shen, Yuan Tuhan ada di Senhai. Senhai Yuan Shen tidak rusak, dan tubuh manusia tidak mati. Jadi gantung, bukankah ada orang di Senhai? Kamu idiot. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen dengan tatapan marah. Ini tergantung pada kultivasi, seperti matahari yang sebenarnya bisa melemahkan kekuatan spiritual dan dunia bawah yang kosong. Untuk membuka Danhai, Senhai ini perlu dibudidayakan untuk mencapai ranah kuasi langit. Tentu saja, ada juga beberapa spesies asing. Sebelum ranah kuasi langit, Senhai telah dibuka, sama seperti Anda. Sama seperti Danhai telah dibuka di lingkungan yang kental. Apa maksudmu? Ye Chen menyeringai, aku menemukan bahwa aku bisa berpura-pura kembali lagi. Dengan Senhai, akan ada kesadaran. Taiksu Gulong berkata lagi, mengenai kesadaran, mudah dipahami bahwa ini adalah evolusi persepsi. Hanya mereka yang keluar dari lautan Tuhan yang memiliki kualifikasi untuk mengkonsolidasikan pengetahuan mereka. Kedua mengerti. Ye Chen tersenyum lagi. Terima kasih semua untuk Danzu Dragon Soul yang kamu bawa. Taiksu Gulong berbisik, ini membantu kamu membuka lautan Tuhan. Berbicara tentang Danzu Dragon Soul, Ye Chen buru-buru bertanya, Tuan Naga, Danzu Dragon Soul macam apa yang ada? Bahkan Dan Chen berlutut di atasnya, kamu bilang itu tidak hebat. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen dan berkata perlahan, adapun apa, dalam definisi saya, itu dan jiwa, secara alami, juga dapat dikatakan sebagai kehendak dan. Hanya eliksir yang dimurnikan dari langit yang dapat menarik jiwa naga ini. Ini adalah pengakuan dari eliksir, dan bahkan lebih lagi bagi sang alkemis. Pengakuan, apakah ada perbedaan antara jiwa naga Danzu dan jiwa Gulong kuno Anda? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada perbedaan, Taiksu Gulong menjelaskan, Taiksu Gulong adalah jiwa naga sungguhan, dan Danzu Dragon Soul hanyalah kehendak dan, tetapi dinyatakan dalam bentuk naga. Jiwa Gulong yang terlalu kuno itu mengerikan, atau jiwa naga Danzu ini mengerikan. Ye Chen menggosok tangannya dan menyeringai. Nima, apakah ini sebanding? Taiksu Gulong memarahi, semua orang mengatakan bahwa jiwa naga Danzu hanya jiwa dan, bukan jiwa naga sejati. Bisakah itu dibandingkan dengan jiwa Taiksu Gulong? Aku terlalu banyak berpikir. Ye Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum dengan canggung. Namun,
Meskipun itu tidak terlalu kuat, tetapi juga menakutkan. Taiksu Gulong melanjutkan, ini berbeda dari kita. Kita memiliki pikiran yang mandiri, tetapi itu hanya semangat kehendak, tetapi kamu tidak bisa kecil. Lihat itu, keunikannya, Anda secara bertahap akan menemukannya di masa depan. Aku mengerti. Ye Chen tersenyum, melirik jiwa dan Zulong, dan kesadarannya mundur dari lautan Tuhan. Chapter 319. Di Linghai, saat Ye Chen membuka matanya perlahan, dua mata yang tajam juga keluar dari pupil matanya, dan matanya menjadi dalam dan terkendali. Bangun. Melihat Ye Chen bangun, dan Chen dan mereka semua berkumpul. Melihat ini, Ye Chen berbalik dan melompat keluar dari Linghai. Di depan Dan Chen, mereka memberi hormat dengan hormat. Generasi muda Hao Xianzhen, saya telah melihat kalian semua. Tidak perlu sopan, tidak perlu sopan. Seorang penatua berambut putih gemuk segera berjalan dan menepuk bahu kecil Ye Chen dengan keras. Su sangat bersemangat sehingga dia hampir putus dengan Ye Chen. Si kecil, kerja bagus. Sebelum, pendahulunya melewati hadiah. Ye Chengan tertawa, dan tidak bisa tidak menggosok pundaknya yang kecil. Akhiratnya mengerikan. Dan Chen juga datang, tersenyum lembut, dan menyapu Ye Chen, yang dilahirkan kembali oleh Ye Chen, Ye Seng. Terima kasih, senior. Ye Chen menyeringai, menyentuh ramuan itu dengan cahaya ungu, dan menghela nafas, karena itu, dia berjuang mati-matian. Pergi dan istirahatlah yang baik. Dan Chen tersenyum, terlalu banyak orang ingin melihatmu. Dan Chen akan membuat pesta yang luar biasa untukmu besok. Pengecualian untukku, senior, ini tidak perlu. Ye Chen berdeham. Aku menginginkannya. Selain itu, penatua itu tersenyum dan menepuk bahu kecil Ye Chen lagi. Kau harus menjaga reputasiku untuk Dan Chen. Ayo kita lakukan. Ye Chen mengangguk dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, menatap Dan Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya dan tertawa. Senior, aku mendengar bahwa 3 orang teratas dapat memasuki Aula Mansubao. Saya tidak tahu kapan saya bisa berkeliling. Dan Chen tersenyum lembut, kamu harus istirahat dulu. Setelah pesta besok, aku akan menunjukkan kepadamu secara pribadi. Terima kasih senior, Ye Chen tersenyum, dan Bian Bianer berlari keluar. Perayaan pesta, Dan Chen, apakah Anda meminta gelar untuknya? Melihat punggung Ye Chen, seorang penatua kulit putih tersenyum dan menatap Dan Chen. Kamu pantas mendapatkan gelar itu, Dan Chen tersenyum lembut. Di sini, Ye Chen telah berlari keluar dari istana. Brother Das Knight, kamu sangat baik. Begitu dia keluar dari istana, Luo Xi, yang berdiri di pintu, melompat, memegang lengannya di satu tangan, dan tersenyum dengan wajah kekanak-kanakan, dia sama polosnya seperti sebelumnya. Inosen seperti peri tanpa beban. Oke, Ye Chen menyeringai. Aku minta maaf kepadamu atas kesembronoanmu sebelumnya. Di sini, Suan Nu merosot bibirnya dan berjalan mendekat. Dan Suan Nu yang bangga, pada saat ini tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen, terima kasih untuk Dan City untuk mengembalikan reputasinya. Ayo, Ye Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan tersenyum, meskipun aku hanya seorang murid bernama, itu juga milik Dan Cheng. Pokoknya, terima kasih. Sie tidak perlu, bisakah kamu menemukan tempat bagiku untuk tidur nyenyak? Ye Chen menyeringai. Tentu saja, Suan Nu jarang tersenyum. Ayo pergi. Luo Xi telah menarik Ye Chen dan berjalan ke satu sisi. Aku akan menemukan tempat yang bagus untukmu. Di bawah malam yang diterangi sinar bulan, punggung ketiga pria itu membentang panjang. Sepanjang jalan, Luo Xi masih menggigil, lugu, romantis, dan riang, dan dia membawa lengan Ye Chen di sepanjang jalan. Untuk ini, Ye Chen tidak konsisten. Bagi Luo Xi, dia tidak pernah memiliki apa yang disebut kasih sayang antara pria dan wanita. Dia memperlakukan gadis kecil ini sebagai saudara perempuannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana penampilan Xiao Luoxi. Namun, Suan Nu di samping diam sepanjang jalan, dan kadang-kadang dia menatap Ye Chen dan Luo Xi, dan ada warna-warna kompleks berkedip di matanya. Jalan ini tidak damai. Orang-orang di Danfu, apakah mereka orang tua atau anak-anak, hampir selalu tersenyum ketika melihat Ye Chen. Mereka tidak acuh seperti sebelumnya, terutama para murid muda itu. Dengan kagum, setelah beberapa tikungan besar, Luo Xi dan Suan Nu membawa Ye Chen ke taman kecil yang sunyi. Agar tidak mengganggu istirahat Ye Chen, kali ini bahkan Luo Xi menjadi sangat masuk akal. Setelah penjelasan singkat, ia meninggalkan tangan Suan Nu memantul. Setelah keduanya pergi, Ye Chen berdiri di taman kecil, pertama-tama mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian menutup matanya sedikit. Setelah jiwa maju, dia merasa lebih dekat ke surga dan bumi, dan dia bahkan bisa dengan jelas merasakan kekuatan agung dan keras antara surga dan bumi. Begitu terpengaruh, kekuatan itu pasti akan hancur. Selain itu, ini adalah Shenhai. Pada saat ini, dia benar-benar tenang, dan dia benar-benar merasakan keunikan Shenhai. Dia tidak bisa memikirkannya, itu terlalu misterius, dan dia transparan. Tiba-tiba,
Dia menggerakkan pikirannya untuk mengorbankan kesadarannya, dan kemudian berbaring sangat dekat, kemanapun dia pergi. Dia bisa melihat dan mendengar dengan jelas apakah itu bunga, pohon, atau burung, ikan, dan serangga. Ini lebih teliti dan memiliki jangkauan persepsi yang lebih luas daripada penginderaan persepsi. Ini adalah lompatan kualitatif. Benar-benar baik. Menarik kesadaran, Ye Chen membuka matanya penuh sukacita. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa membuat dua dan dalam satu tungku di bawah tekanan jiwanya, dan secara ajaib menggabungkan mereka, dan secara ajaib menarik Danzu Dragon Soul, yang semuanya adalah ciptaan. Mencari tempat yang nyaman untuk duduk, Ye Chen memanggil Danzu Dragon Soul dengan sengaja. Hall, meskipun Danzu Dragon Soul hanya Dan Soul, meskipun itu hanya kehendak dan, itu sangat spiritual. Dengan raungan rendah, dia terbang dari alis Ye Chen. Namun, kali ini, jiwa dan Zulong sangat memahami untuk mengecilkan tubuh besarnya menjadi seukuran jari, melayang di telapak tangan Ye Chen, dan kadang-kadang ia bisa memuntahkan roh naga. Itu bagus. Ye Chen mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut membelai kepala naga Danzu Dragon Soul, merasa sangat baik. Selain itu, poin terpenting adalah Danzu Dragon Soul ada di Shanhai-nya, memberinya rasa aman yang luar biasa hangat, seperti dewa penjaga Shanhai, menjaga fondasinya yang paling penting. Tanpa sadar, Ye Chen bersandar di bawah pohon buah roh. Di malam yang gelap, seorang pria muda dengan jas berlumur darah berdiri di sana di trotoar yang tenang di Danceng. Di bawah sinar rembulan, wajahnya tampak garang, dan matanya terpapar dengan kesuraman yang sengit. Orang ini, tentu saja, adalah murid berdarah. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia meraung, histeris, malam, seperti surah, setan, dan hantu, penuh sesak napas. Haus darah dan brutal. Dia akan mati, tetapi dia tidak didanceng. Dalam kegelapan, Tao yang haus darah itu melangkah keluar, matanya penuh kedinginan, aku sudah membuat pengaturan untuk membuatnya kembali. Pada titik ini, lelaki yang haus darah itu melirik pupil darah, dan berkata dengan nada aneh, ini kamu, tuan rumah sangat tidak puas dengan kegagalanmu kali ini. Kamu berani mengajariku apa saja. Sue Tong mendengus dingin, ketika aku menjadi terkenal, kamu tidak tahu apa itu alkimia. Chapter 320. Keesokan harinya, sebelum fajar, angka-angka mulai menyembur ke aula konferensi Doudan. Namun, kali ini, alih-alih pergi untuk menghadiri konferensi Doudan, saya pergi ke Danceng untuk merayakan Ye Chen. Adapun alasan mengapa itu akan berada di tempat Doudan Conference, alasannya sederhana, yaitu tempat itu besar. Tidak mungkin, ada terlalu banyak orang. Lebih dari 80% toko, restoran, dan toko teh Danceng tutup. Bahkan beberapa kios di jalan telah terlihat. Pada dasarnya, mereka pergi ke tempat konferensi Doudan untuk minum alkohol. Di mana, secara alami, alasan utama mereka adalah ingin menyaksikan satu hal. Ketika Ye Chen tiba, tempat itu sudah penuh dengan orang-orang. Penampilannya segera menarik perhatian semua orang, atau kalimat itu. Ini adalah tempat di mana semua orang menonton. Segera, Ye Chen diseret ke tempat yang paling mencolok oleh para tetua Danceng. Meskipun semua orang tahu kemarin bahwa dia adalah Dan Kui yang pantas di konferensi Doudan ini, tetapi karena dia pingsan di tengah jalan, Dan Cheng masih bisa mengumumkan hasilnya di masa depan. Hari ini, pesta perayaan secara alami akan ditambah. Selain dia, ada gadis misterius dan murid berdarah. Namun, dibandingkan dengannya, Gimbal Suanu dan Sue Tong kali ini sangat rendah. Murid darah dan anak perempuan misterius adalah Sun Woyan dan Wei Wenzuo. Bahkan Pangeran Yin dan Yang, Imam Bulan Suci, Sangguan Yunyun, Li Yuanyang, Yuan Yi, dan Pangeran Roh Darah berada di peron lagi. Dia tempat yang bagus untuk berdiri, tinggi. Di bawah, Wei Wenzuo dan Chen Rongyun menatap Ye Chen di atas. Levelnya benar-benar jelas. Lis Hui menjulurkan bibirnya, dan tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepalanya. Apakah kamu masih minum di meja kemarin? Sekarang kamu ingin memukulnya, kamu masih harus melihat ke atas. Aku suka perasaan ini. Gadis bintang di atas Yuntai, mau tidak mau melirik ke bawah. Berdiri tegak, rasanya enak melihat ke bawah. Kenapa dia tidak memakai rok hari ini? Di bawah, Wei Wenzuo menyentuh dagu mereka dan menatap Sun Woyan. Matanya sangat licin sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Karena pendeta Tanabata mengenakan jubah yang dipersembahkan untuk sang alkemis, tubuhnya dibungkus rapat. Sister Biou, betapa manisnya kekasih kita. Di sini, Sangguan Yuer memegang dagunya di tangannya, dan memalingkan muka dari arah itu. Cahaya dari mata yang indah itu akhirnya tertuju pada Ye Chen, menatapnya mabuk. Ya, Biou tersenyum sedikit, dan matanya kabur. Apakah kamu ingin melakukan ini dengan megah? Itu tidak seperti itu pada konferensi Doudan sebelumnya. Di sisi lain dari meja anggur, orang tua di Zuge sudah meminumnya. Tapi kali ini berbeda. Di satu sisi, Sufu menarik napas dalam-dalam. Dia menarik jiwa naga Danzu. Bahkan Raja Dan dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah menariknya. Ini saja,
dunia alkimia harus memberikan dia memiliki gelar. Judul apa? Secara alami pantas mendapatkan gelarnya, Su Fu mencekik janggutnya dan tertawa. Adapun gelarnya, itu adalah kemuliaan tertinggi sang alkemis, sama seperti Raja Dan. Itu bukan sebuah nama, melainkan sebuah gelar. Raja Dan mengalahkan langit untuk menciptakan roh berbutir 4 dalam jiwa Xuanji, dan juga menarik 9 jiwa. Penguasa kota Dan pada waktu itu memintanya untuk gelar Raja Dan. Meminta gelar, pria tua di Zuge memandang Su Fu dengan bingung, siapa yang memberi gelar ini? Danzu. Su Fu menarik napas dalam-dalam, penuh kekaguman, Danzu telah meninggalkan jejak jiwa di masa lalu, dan disahkan oleh Dan Cheng di tahun-tahun yang tak berujung. Itu tidak akan diundang sampai gelar dicari. Pada tahun-tahun, kecuali leluhur Dan, hanya Raja Dan diberi gelar, dan bahkan Dan Chen saat ini tidak memiliki kehormatan seperti itu. Tidak heran, pria tua dari Zuge menghela nafas, tidak heran itu akan sangat megah. Aku tidak tahu apa gelar Dan Cheng untuk Ye Chen. Su Fu tersenyum. Seperti dia, begitu juga para alkemis di lapangan, seolah-olah mereka tahu apa yang begitu khusyuk. Banyak alkemis tua menghela nafas, aku tidak punya harapan dalam hidup ini. Tua dan tua, aku tidak tahu apa judul Hao Tian Chen Knight itu. Seseorang membekukan janggutnya, dia adalah orang kedua yang memenuhi syarat untuk gelar setelah Raja Dan. Ye Chen, berdiri di platform cloud, mendengar diskusi di sekelilingnya sedikit salah. Dia hanya tahu bahwa dia datang ke King Gong, tetapi dia tidak tahu bahwa ada hal lain. Diam, ruang pertemuan terdiam sesaat karena suara yang berdegup. Pada saat ini, mata semua orang bertemu menuju kekosongan. Di sana, Dan Chen sudah melangkah ke awan dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian dia menyilangkan tangan di dadanya, dan membungkuk. Dan Chen, generasi ke-141 dari Dan Cheng, tolong hormati Danzu. Segel untuk malam Hao Xiansen. Begitu kata ini keluar, tatapan semua orang beralih ke ketiadaan. Di sana, awan cerah muncul, mulia, berwarna-warni, dan samar-samar. Para alkemis masih bisa melihat raksasa menjulang tinggi berdiri di atas langit, dan tidak bisa melihat penampilannya, tetapi semua orang melihat ke atas, dia seperti raja di dunia. Segera, raksasa ilusif itu mengangkat tangannya sedikit, menunjuk ke kekosongan, dan pelangi ilahi emas turun dari langit dan jatuh ke Ye Chen, dan kemudian ada juga suara bisikan mendarat, beri aku gelarnya, Dan Seng. Ternyata itu Dan Seng. Tempat itu langsung meledak. Hanya melihat nama ini, itu lebih tinggi dari King Dan. Malam Hao Xiansen, yang suci Dan. Dia mungkin adalah orang dengan gelar tertinggi selain Danzu sejauh ini. Para penatua Dan Cheng menghela nafas, akhirat itu mengerikan, akhirat itu mengerikan. Dan Seng, dia pantas menerima nama itu. Su Fu menarik napas panjang dan merasa lega. Dan Sein, di bawah ini, para alkemis muda biasa melihat kehampaan dengan mata penuh kekaguman. Mereka juga para alkemis muda, tetapi jarak antara mereka dan Ye Chen benar-benar berbeda. Dan Seng, sangat tampan. Xiao Luoxi menyeringai, kakak Chen sangat baik. Dan Seng, gumam Xuanwu, wajah dan matanya penuh penghinaan diri. Dibandingkan dengan gelar Dan Seng, nama Dan Xuanwu, yang dielu-elukan oleh dunia luar, terlalu kecil. Dan Seng, apakah ini gelar saya? Ye Chen juga menatap kosong padanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa jiwa Danzu memberinya gelar tertinggi, yang benar-benar membuatnya tersanjung. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa bagian atas langit telah jatuh ke dalam keheningan, awan menghilang, dan raksasa ilusi telah menghilang. Meskipun roh leluhur-leluhur telah menghilang, tempat besar masih tidak tenang. Semua mata orang telah berkumpul pada Ye Chen. Meskipun alkimianya tidak sebagus master alkimia tua, bakat alkimia tidak kompeten dan, jika tidak, itu tidak akan diberi gelar Dan Seng. Chapter 321. Segera, Dan Chen mengeluarkan 14 tas penyimpanan satu demi satu, yang semuanya merupakan hadiah untuk memasuki final. Secara alami, hadiahnya berbeda karena peringkat yang berbeda, seperti Suetong dan Xuanwu, yang secara alami jauh lebih banyak daripada Wei Wenzuo dan Lian. Namun, hadiah ini jauh dari judul Ye Chen. Itulah kemuliaan tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau begitu, jangan mabuk hari ini. Segera, Dan Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan suaranya menjadi sangat ragu-ragu di venue. Terbuka untuk makan. Begitu kata-katanya jatuh, harta hidup Wei Wenzuo melompat dari gimbal. Di sini, Ye Chen juga melompat dari gimbal. Namun, tepat setelah dia turun, dia ditarik oleh sekelompok alkemis yang lebih tua, mengatakan bahwa itu berisik melihat jiwa dan Zulong, tetapi sebenarnya untuk memenangkan Ye Chen. Secara alami, Ye Chen juga berpura-pura bodoh. Jiwa dan Zulong berubah menjadi seekor naga, dan dia berputar di sekitar telapak tangannya, dan sekelompok orang tua yang melihatnya memiliki mata yang cerah. Banyak orang hampir berlutut karena emosi teriak Danzu. Setelah akhirnya menyelinap keluar, dia dikepung lagi. Kali ini, itu bukan alkemis,
tetapi beberapa penatua keluarga, yang sebagian besar adalah pembudidaya. Dan Seng, Hao Tian Xuanzhen memiliki putra yang baik. Secara alami, ada juga seorang lelaki tua yang menghela nafas dan memandang Ye Chen dan juniornya sendiri. Bagaimana mereka bisa terlihat lebih dan lebih marah daripada menonton mereka? Teman-temanku, Hao Tian, kali ini aku akan kembali berkunjung. Orang-orang tua itu tidak bodoh. Bahkan jika mereka merayakan perjamuan, mereka tidak lupa terlibat dalam politik. Para junior pasti akan disambut ketika mereka tiba. Adegan masih harus mengatakan, tetapi ketika saya mendengar sekelompok orang tua mengatakan bahwa mereka adalah teman Hao Tian, dia merasa aneh. Ketika dia keluar dari kerumunan, dia hampir mengira dia adalah Hao Tian Chen. Apakah sudah terlambat? Kemarilah untukku. Saat dia berjalan, dia diseret oleh tangan yang memanjang dari samping. Ini hari dunia, sekarang aku harus mengantarmu untuk minum. Wei Wenzuo menatap Ye Chen dengan cemberut. Berbeda dengan Dan Seng, robek ini tidak berguna, minum. Ye Chen menggulung lengan bajunya secara langsung, dan dengan kokoh mengangkat sebotol anggur. Itu benar, setelah minum, Piao Chang pergi. Di tengah-tengah panci anggur, desa semua orang, menyaksikan mata Ye Chen berubah. Semua adalah alkemis, semua jiwa Xuanji. Ini adalah perbedaan besar. Sebenarnya, aku selalu ingin bertanya, pada akhirnya, siapa paman Hao Xuanzhen, dan siapa yang melahirkannya? Qin Wonusuyan memandang Ye Chen. Ini dia, kamu tidak bisa mengatakannya atau mengatakannya. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan kinerja benar-benar sama. Sekarang keadaannya seperti ini, dia hanya bisa menyingkirkannya dengan cara ini, kalau tidak, barangnya benar-benar terbuka. Itu omong kosong, ini agak misterius. Sun Woyan melirik Ye Chen, kamu tidak bilang, aku akan kembali dan bertanya pada tuanku, dia selalu tahu. Jadi, itu seharusnya tahu. Oh ya, kemana temanmu Ji Wu Chen? Kemana perginya, Ji Wu Chen? Ye Chen mengangkat alisnya dan memahaminya. Sun Woyan melakukan pekerjaan besar di sini, tujuannya ada di sini. Dia tidak akan benar-benar melihat siapa itu. Ye Chen memandang Sun Woyan dari atas ke bawah. Ketika ini terjadi, Nima masih segar dan terlibat dalam banyak hal. Dengan begitu banyak pria tampan di dunia, apakah Anda memikirkan Jining Xuang yang begitu akurat sebagai seorang wanita? Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan padanya sekarang. Ye Chen menyentuh dagunya. Namun, ketika datang ke Jining Xuang, Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat kepalanya untuk memindai tempat itu. Setelah memindai sekitar, Jining Xuang tidak ditemukan. Bagaimana denganmu? Di sini, Sun Woyan masih menunggu jawaban Ye Chen. Dia pulang untuk menikahi menantu perempuannya. Dia pulang untuk menikahi menantu perempuannya. Ah, kamu minum perlahan. Ye Chengan terbatuk, dan secara sadar menyelinap pergi dari tempat duduknya dan melarikan diri ke sisi Sufu dan Suge. Namun, pada jarak beberapa ratus kaki ini, Ye Chen merasakan lebih dari sepasang mata ganas, seperti Li Yuanyang dan Yuan Xi. Wajah kedua barang itu suram seperti terong ungu. Yang mengejutkannya adalah bahwa mata anak roh darah dan anak yin yang juga penuh dengan kejahatan, dan kadang-kadang ada sedikit kesuraman. Aku tidak memprovokasi kamu lagi. Ye Chen menjulurkan bibirnya dan melihat ke sisi lain. Itu adalah sensasi pembunuhan telanjang yang dia rasakan, tak perlu dikatakan, murid darah dari Aula Haus Darah. Dia keras kepala, dan dengan wajah garang itu serta senyumnya yang ceroboh, dan wajahnya yang haus darah, itu menjadi semakin keras kepala. Apakah aku memiliki kebencian membunuh ayahku bersamamu? Ye Chen sedikit menoleh ke belakang, merasa bahwa Suetong memiliki kebencian yang mendalam seperti dia, dan setiap kali dia menatapnya, dia membawa kekuatan pembunuh yang telanjang dan telanjang. Aku berkata Dan Seng, bisakah kamu memberiku wajah untuk minum di sini? Di sini, lelaki tua Zuge itu menyetel yin dan yang dengan aneh. Lihatlah dirimu seperti yang selalu kamu katakan. Ye Chen segera menyeringai, dan Biandier berlari. Pria ini berbeda jika dia marah. Tepat ketika Ye Chen duduk, pria tua dari Zuge menghela nafas. Aku lebih baik menjadi hambar. Ye Chen mengambil buah roh dan menyesapnya, dan membunyikan sesuatu yang tidak ingin dia pikirkan. Jika bukan karena 3 perbandingan besar, dia akan terlalu menakjubkan, dan mungkin dia tidak akan mengundang pembunuhan itu. Jadi, kali ini, Yang Dingtian dan mereka belajar dengan cerdik, dia tidak hanya berhasil menyembunyikan identitas aslinya, tetapi juga menciptakan keluarga Hao Tian untuk menarik perhatian kuartet. Dengan cara ini, selama Su Fu tidak mengatakannya, yang lain tidak akan tahu bahwa Hao Tian Chen Ye adalah Ye Chen ketika dia meninggal. Pria kecil, aku menganggapmu setengah tuan, datang dan minum dengan tuannya. Di sini, Su Fu telah mengambil gelas anggur, dan itu terlihat bagus. Itu pasti mabuk, Ye Chen tersenyum. Ye Chen, kita akan pergi hari ini, maukah kamu pergi ke Dong Yue untuk menemuiku? Setelah menurunkan gelas anggur, Sangguan Yuer membuka mulutnya, tetapi itu tidak sama seperti biasanya. Dia melihat ke bawah sedikit, mengerutkan bibirnya dan memutar bajunya. Aku pergi, ayahmu tidak akan memukulku.
Ye Chen terbatuk. Iya, Sangguan Yuer mengangkat kepalanya dan berkata. Ye Chen menatapnya dengan ganas. Itu, kalau begitu aku tidak akan pergi. Kamu harus pergi jika tidak. Yuer, sejenak, seorang lelaki tua telah datang, tetapi alkemis Sangguan, Sangguan Yunsan dan Sangguan Yunsun, keduanya pertama-tama memberikan hadiah kepada lelaki tua di Zuge, dan kemudian memberi tangisan kepada Su Fuhan. Ini kemudian dia memandang Ye Chen dengan takjub. Teman kecil, jika dia tiba di Dongyue di masa depan, tolong izinkan saya pergi ke keluarga Guan untuk melakukan persahabatan dengan pemilik rumah. Pasti. Ye Chen tertawa dengan tergesa-gesa. Yuer, pergi. Sangguan Yunsan tersenyum dan menepuk bahu Sang Yuer. Sangguan Yuer berdiri dengan enggan, dan dengan Sangguan Yunsan mereka pergi. Benar-benar butuh 3 langkah untuk berbalik dan 10 langkah untuk berhenti. Melihat itu, mata yang indah menjadi merah. Aku masih menangis. Ye Chen sedikit terkejut. Ayo pergi juga. Di sini, lelaki tua dari Zuge juga merentangkan pinggang malas, berdiri, dan berkata dia tidak lupa untuk melihat Biou, gadis. Apa yang harus dikatakan? Kali ini pergi, aku tidak tahu kapan aku akan menemuimu lain kali. Bi Anda bangun, tetapi hanya mengerutkan bibirnya, itu lebih halus daripada Sangguan Yuer, hanya berbisik kepada Ye Chen, saya harap dapat melihat Anda lagi. Pasti. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Hai, di satu sisi, lelaki tua dari Zuge mengangkat bahu dan benar-benar ingin mendorong Biou maju. Mungkin salah satu dari mereka berdiri diam, dan adegan ciuman klasik muncul. Keduanya juga pergi, dan Biou benar-benar halus, sampai dia berjalan jauh, dan kemudian berhenti sedikit, menatap Ye Chen. Aku berkata, Nak, apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau berpura-pura bodoh? Di sini, Su Fu mendesis. Apa? Ye Chen tiba-tiba menatap Su Fu. Ketika aku tidak mengatakannya. Chapter 322. Selanjutnya, orang-orang yang datang ke perjamuan terus meninggalkan tempat kejadian. Perlu disebutkan bahwa setiap orang yang berjalan melewati Ye Chen akan membantu Ye Chen dan berkata, Hao Tian Xiaoyou, sampai jumpa lagi. Karena itu, Ye Chen juga belajar menjadi pintar, dan menyelinap pergi sebelumnya. Secara alami, dia pergi sendirian. Agar tidak diragukan, Su Fuzeng duduk selama 1/4 jam sebelum bangun. Dengan berakhirnya jamuan, venue Doudan secara bertahap menjadi kosong. Orang-orang dari semua pasukan utama telah meninggalkan Danceng satu demi satu, tetapi masih ada desahan paling dalam di mulut mereka. Kali ini konferensi Doudan mungkin merupakan Doudan yang paling menakjubkan yang pernah mereka saksikan sepanjang hidup mereka. Yang pasti, nama Hao Xianzhen Ye akan segera menyebar ke seluruh Dacu, karena ia menciptakan legenda. Pada malam hari, di bawah kepemimpinan Dan Chen, Ye Chen datang ke istana bawah tanah yang besar jauh di dalam Dan Chen. Begitu dia masuk, Ye Chen melihat gerbang batu besar dengan karakter, dan besar di tengah. Ini agak seperti Wan Su Baodian dari Heng Yuezong, Ye Chen bergumam dengan suara rendah. Saat dia mengerang, Dan Chen sudah menekan tangannya pada karakter dan di tengah simen. Simen bergetar sedikit, lalu perlahan-lahan membuka, suasana misterius, dan perubahan waktu meledak. Pria kecil, masuk. Kamu hanya punya 3 hari, jangan serakah. Dan Chen menatap Ye Chen dengan lembut. Iya, kata Ye Chen, tetapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, dia menatap Dan Chen. Senior, Suanu dan Sue Tong tidak mengikuti saya. Datang bersama. Mereka sudah masuk, Dan Chen dengan lembut mengusap janggutnya. Itu dia. Lalu aku masuk. Dengan itu, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam dan mengubah kepalanya menjadi simen. Setelah dia masuk, simen menutup perlahan lagi. Semoga kamu dapat menemukan keberuntungan, Dan Chen tersenyum. Begitu dia berjalan masuk, Ye Chen tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di depannya, seperti Wan Su Treasure Hall. Buku Wan Dan ini juga merupakan dunia yang besar, aneh, dan udaranya dipenuhi dengan suasana misterius, dan ada banyak konsepsi artistik di sini. Dari waktu ke waktu, Anda juga dapat melihat 1 atau 2 tokoh ilusi berlatih alkimia dan bermeditasi. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Penatua Su Fu, bahkan jika ibunya ingin mencetaknya, saya tidak tahu bagaimana cara mencetaknya. Ye Chen menghela nafas dan berjalan menuju ke kedalaman. Buku Wan Dan ini memiliki banyak ruang, dan ia tidak mengalami kemajuan. Ia dapat melihat ada udara misterius yang mengalir melaluinya. Masing-masing udara misterius ini mengandung sedikit suasana alkimia, atau ini adalah realisasi dari alkimia. Roh tulang. Semoga beruntung, dan darah di tempat dan berjalan menyusuri jalan, Ye Chen menemukan bahwa ada terlalu banyak suasana alkimia di sini, dan dia tidak tahu bagaimana memahaminya. Pada saat ini, nyanyian naga Shanghai terdengar, jiwa naga Danzu terbang keluar, dan tubuh naga besar itu berputar-putar di dunia ini. Segera, Danzu Dragon Soul membuka mulut naga, tiba-tiba menyedotnya, menelan banyak kekuatan misterius ke dalam perut, dan kemudian menyalurkannya ke Laut Shen of Ye Chen, menempatkan kekuatan misterius itu pada Tuhannya.
meludahkan di laut. Segera, beberapa suasana alkimia muncul di Shanghai-nya. Meskipun berantakan, mudah untuk menyelesaikannya. Aku mengandalkannya, apakah ini baik-baik saja? Ye Chen memandangnya sejenak, merasa bahwa peran Danzu Dragon Soul benar-benar tidak kecil, apalagi yang kau sadari. Biarkan saja moodnya tertelan. Setelah menelan, kembali dan pahami perlahan. Ketika dia dalam keadaan linglung, Danzu Dragon Soul terbang keluar dari Shanghai lagi, dan membuka mulutnya untuk membawa kekuatan misterius konsepsi artistik alkimia, dan kemudian kembali ke Shanghai. Ye Chen mencetak konsepsi artistik alkimia di Shanghai. Begitu berbalasan, tidak sampai setengah jam, konsepsi artistik jiwa dan Zulong memberinya lebih dari 10 jenis konsepsi artistik alkimia. Ini akan dikirim. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dan untuk sesaat ada keinginan untuk menahan jiwa dan Zulong dan menciumnya. Setelah koleksi bandan, suara Long Yin berlanjut. Danzu Dragon Soul sangat berdedikasi, dan terus-menerus membawa mood alkimia Ye Chen ke lautan Tuhan. Dan Ye Chen tidak diam, terus-menerus menunjuk satu persatu, ada banyak hal di sana, dan di sana, itu adalah suasana alkimia untuk memperbaiki Xuan Tianlingdan, lewati dan lewati. Kerja sama antara keduanya sangat diam-diam, Ye Chen bertanggung jawab untuk menemukan konsepsi artistik alkimia, dan Danzu Dragon Soul bertanggung jawab untuk menelan konsepsi artistik alkimia. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari sehari, keduanya menetap di tidak kurang dari 100 suasana alkimia, di antaranya ada banyak suasana alkimia dari alkimia 4 butir. Namun, meskipun Danzu Dragon Soul memiliki kemampuan untuk menelan suasana alkimia, Ye Chen tahu bahwa bahkan jika ia diberikan 3 bulan lagi, sulit untuk merek semua suasana alkimia di buku Wandan, karena buku Wandan ini berisi ada terlalu banyak konsepsi artistik, dan itu tak terhitung. Heng Yuezong, di pintu bagian dalam Feng Yuntai, tubuh berdarah dipukuli oleh seseorang. Pandangan yang lebih dekat adalah Ni Feng sejati ketiga. Dia terluka parah, berdarah dan berdarah, lengannya robek, dan darah tak terhitung banyaknya. Yang paling menakutkan adalah dadanya, tetapi lubang darah yang masuk akal, dan bahkan tulang dada telah terkoyak. Kakak Ni. Segera, si Tunan, si Ye Yun dan si Yong Er terlatih-tatih. Mereka tidak jauh lebih baik, masing-masing pucat, dan masing-masing dari mereka terluka, terutama si Ye Yun ada boneka darah di dadanya. Pada saat ini, masih ada secercah cahaya, yang menyelesaikan esensinya dan membuat luka. Tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama. Buang semuanya sia-sia. Di atas panggung, suara pelecehan main-main terdengar, terlihat hati-hati, itu adalah tuan rumah Heng Yue, Seng Ziyin Siping. Dia berdiri tegak, memutar lehernya dengan wajah yang menyenangkan, penuh kenakalan. Ye Chen tidak berani turun gunung. Aku tidak berharap kau lebih boros darinya, kecewa, benar-benar kecewa. Itu, cepatlah, menyusulnya, ada juga. Di koleksi Danceng Wanceng, Ye Chen berteriak dan berteriak. Dan jiwa dan Zulong tidak berhenti sejenak. Ini adalah hari ketiga, yang berdedikasi telah mendapatkan banyak dan mencapai lebih dari 300 suasana alkimia, di antaranya ada banyak suasana alkimia. Ketika Danzu Dragon Soul kembali ke Shanghai lagi, 3 suasana alkimia lagi tercetak di Shanghai. Sudah hampir waktunya. Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan saat dia memperkirakan waktu. Aku bosan, jadi tidak ada suasana alkimia Wu dan Lingdan. Ye Chen menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Dalam 3 hari terakhir, suasana Lingdan dari San Wenliang dan telah banyak. Ada juga banyak suasana alkimia dari Ling Ling dan, tetapi tidak ada suasana alkimia dari Wu Ling Ling. Atau apakah Danceng secara langsung menghilangkan mood alkimia Wu Wenlingdan? Ye Chen menyentuh dagunya. Jika ini masalahnya, Danceng benar-benar murah. Sementara dia memikirkannya, jiwa dan Zulong meraung, dan naga mengerang jelas lebih kuat, dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Mendengar suara itu, Ye Chen buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Danzu Dragon Soul mengitari tubuh naga besar untuk mengejar kekuatan misterius ungu. Selain itu, kekuatan misterius ungu benar-benar gagah, sangat cerah, dan kecepatannya sangat cepat, seperti pelangi ajaib. Rao adalah nenek moyang jiwa naga Danzu, sulit ditangkap untuk sementara waktu. Alkimia dan alkimia beruntai 5. Mata Ye Chen tiba-tiba melintas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, segera mengejar masa lalu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.